begitu orientasi ini ya bagaimanapun kita kan bekerja kan cari makan juga ya kan, cari uang juga untuk bekerja ini. Nah, tapi bersamaan dengan semakin adanya remunerasi yang diatur oleh regulasi oleh pemerintah, bersamaan dengan itu juga menjadi profesor ini pun semakin berat. Mulailah ada harus menulis di artikel-artikel jurnal nasional, mula-mula udah itu jurnal internasional, itu pun jurnal internasional harus terindeks Scopus. Sementara saya udah keenaan itu di luar selama ini. Jadi sampai 2000 ya mulai 2015 sampai 2020 rasanya tak terkejar lagi saya menjadi profesor. Sementara nyonya saya itu ya bisa dapat profesor dia tahun 2016 atau dari 2017. Itu sama-sama kami mengajukan itu sebenarnya. Oh gitu, Pak, ya? Ya. Cuma saya itu waktu itu karena ada artikelnya itu sudah daluarsa, artikel itu kan hanya 5 tahun. Ada artikel saya yang ya waktu itu masih taraf nasional, belum internasional. Dulu belum ya. Internasional itu baru setelah 2015 atau 2016 itu. Kalau 2000 di bawahnya itu masih nasional. Nah, jadi rasanya ada juga kejenuhan. Ada kejenuhan menjadi dosen ini. Akhirnya tahun 2019 sekitar Desember ada wacana, sebenarnya bukan wacana saya, wacana dari Marga Sulang Silima Solin, kawan-kawan itu mendesak saya agar terjun ke dunia politik 2019. Akhir, Pak. Akhir, November atau Desember itu. Nah, datang mereka. Nah, kebetulan saya tanya, saya harus berpasangan dengan siapa? Saya bilang, kalau sebagai orang nomor 1 kayaknya tidak mungkin. Karena ya udah tahulah di partai politik ini harus begini-begini, harus membutuhkan dana banyak. Nah, akhirnya mereka itu mengatakan akan berpasangan dengan anak Pak MP Tumanggor katanya, yang menjadi anggota DPR di tingkat 1 Provinsi Sumatera Utara sekarang. Saya belum kenal dengan Pak Frans ini. Dengan Pak MP itu saya sudah kenal karena sebelumnya waktu pemekaran Pak Barat ini saya yang disuruh Pak MP untuk menyusun proposal pemekaran itu, bekerja sama dengan Unimed waktu itu, karena Kementerian Dalam Negeri itu dulu menganjurkan Kabupaten Induk dengan salah satu universitas itu akan menyusun proposal. Nah, jadi Pak MP saya udah kenal. Nah, karena ini berpasangan dengan anak Pak MP Tumanggor, saya akhirnya menerima. Pak MP Tumanggor pun mungkin udah sampai juga sinyal kepada dia bahwa saya itu mau. Akhirnya kami itu pun bertemulah sekitar Januari 2020 di sebuah hotel di Medan. Beliau pulang dari Singapura. Ya pada malam hari kita ketemulah, ada 8 atau 9 orang. Dari situlah dealnya itu mulai jadi sejak Januari 2020. Nah, udah ada deal gitu, berproses sambil saya tetap sebagai dosen. Nah, tapi di mana-mana wacana udah menjadi wabub begitu ya kan. Akhirnya ya jadilah kami berpasangan. Nah, ada partai politik yang mengusung kita itu 7 partai politik. Ya kita mendaftar. Ketika mendaftar itu harus sudah pensiun sebagai dosen Unimed. Nah, jadi saya mempensiunkan diri sejak Agustus 2020. Ya, jadi itulah
kisah hidup saya. Nah, akhirnya kenapa saya mau atau kenapa saya beralih menjadi politisi? Ya, pertama semangatnya saya sudah tua. Yang kedua, masyarakat Pak Barat ini sepertinya masih masih memerlukan kehadiran kita di sini. Terutama itu di lebuh-lebuh itu, ya, yang pendidikannya itu masih sangat tertinggal. Orientasi orang tua itu pun terhadap pendidikan anak itu tidak begitu baik, ya. Jadi itulah pertama semangat saya mau hadir di Pak Barat ini untuk bisa mengubah orientasi masyarakat itu agar mengutamakan pendidikan itu. Karena ya saya bisa seperti ini tadi adalah karena pendidikan. Kebetulan S2, S3 itu dapat beasiswa terus dari pemerintah, ya kan. Jadi ya rasanya kalau tidak karena pendidikan, tidak ada pengalaman-pengalaman yang bisa saya ceritakan tadi. Nah, saya mau agar banyak generasi muda itu lebih berpendidikan. Nah, saya lihat orientasi masyarakat itu harus diubah. Yang kedua, kualitas pendidikan kita sini juga harus berubah. Kalau dilihat dari kualitas SMA kita di sini, mungkin agak sulit lah untuk menerobos universitas-universitas yang baik kalau dilihat dari kualitas SMA sekarang. Jadi itu pendidikan itu mungkin dari SMP, ya kami sudah merencanakan dari SMP itu akan kita genjot. Sambil menggenjot itu juga supaya banyak masyarakat Pak Barat ini bisa masuk ke universitas yang baik, berarti harus SMA-nya baik. SMA-nya itu baik, jadi ada perubahan beasiswa nanti kita buat. Mungkin nanti Pak Barat akan bekerja sama dengan dengan SMA unggulan, misalnya Del, Matauli, Soposurung. Nah, kalau ada anak-anak Pak Barat yang masuk ke situ nanti itu kita biayai. Nah, kalau udah dari tiga SMA ini mungkin udah bisalah masuk nanti ke ITB, ke IPB, ke UGM, ya kan? Atau ke kedokteran USU, ya udah lebih memungkinkan masuk dari situ daripada mengharap dari SMA kita di sini. Nah, kalau bisa juga sih mengubah orientasi SMA ini, misalnya membuat SMA unggulan di sini, tapi itu masih lama itu. Butuh waktu lama. Nah, itu jadi itulah orientasi kita di sini. Pertama memang SDM ini harus kita tingkatkan. SDM Pak Barat ini ya kita kan belum ada yang menjadi jenderal, belum banyak yang menjadi pengacara, belum banyak yang jadi polisi. Guru besar pun masih jarang. Nah, jadi kebetulan saya berpasangan dengan Pak Frans, satu ide. Jadi mudah-mudahan lah, mohonlah generasi muda menyahuti dan merespon dengan baik apa yang menjadi cita-cita kami ini. Amin. Ya. Menarik Pak, saya sangat tertarik dan mengapresiasi concern Bapak dengan Pak Bupati tentang pendidikan di Papua Barat Pak. Tapi mungkin saya mengikuti dari jejak pendidikan Bapak dari awal hingga S3 itu Pak, dengan segala keberhasilan kan gitu Pak, pencapaian akademik maupun di luar akademik. Mungkin teman-teman perlu dengar nih Pak, mungkin selama Bapak memproses pendidikan itu prinsip-prinsip ataupun motivasi yang Bapak tekankan dalam diri itu mungkin apa dulu Pak, sehingga bisa begitu cemerlang, begitu berhasil gitu Pak. Setelah saya sarjana, memang orientasi kehidupan itu agak lain, udah berorientasi kepada kualitas. Nah itu, jadi kualitas itu memang harus diutamakan. Nah, misalnya bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional yang kalau kita menjadi harus S2. Nah,
ketika S1 saya tidak peduli dengan bahasa Inggris, tapi ketika S2 itu mati-matian saya belajar bahasa Inggris. Ya, itu. Yang kedua, saya sebagai dosen, nah juga memiliki orientasi bagaimana untuk meningkatkan diri sendiri, ya. Kemudian juga memperbaiki pendidikan anak-anak. Nah, itu juga harus sejalan kita ya. Jadi anak-anak saya itu ya yang pertama itu S2 dari LTBI Unimed, S1 S2-nya dari Unimed, nomor 2 itu S1-nya dari Pertanian NUSU, S2-nya dari IPB, sekarang dua-dua udah jadi dosen. Satu dosen di UIN Sumut, satu dosen di UIN Suska Riau. Yang ketiga itu arsitek dari USU, yang keempat itu masih di komunikasi USU. Nah, kita mempersiapkan generasi muda ini ya pertama tentunya saya sebagai orang tua harus menyiapkan pendidikan untuk mereka, dan saya katakan kepada anak-anak kalaupun punya sekolah ya kalau sampai S2 bisalah saya backup gitu Pak ya. Backup, tapi S3 udah mulailah bisa mandiri gitu kan. Sebagai mandiri ya, mereka ya. Nah, saya berprinsip sama anak-anak itu pertama harus mandiri. Yang kedua, kalaupun jadi PNS, kalaupun jadi pegawai negeri, saya hanya rekomendasikan mereka itu kalau tidak jadi dosen jadi peneliti. Kalau di birokrasi enggak. Belum dulu kali Pak ya? Belum. Nggak tahu nanti. Ya, memang itu kan orientasi orang tua ya. Ada sebenarnya dulu kesempatan bagi anak saya yang paling besar itu untuk di Dairi itu diterima bahasa Inggris untuk menjadi penerjemah. Ada, karena ada embunya di situ di Bapeda sekarang. Itu pasti dulu situ kalau dia masuk di situ katanya. Tapi karena kita sudah buat orientasi, akhirnya tidak ke situ. Nah, pertama untuk diri kita sendiri dulu harus kita perbaiki. Kedua keluarga kita, ya. Nah, jadi kami kebetulan ya karena sama-sama dosen, bisalah sama-sama mendidik anak-anak. Ya, walaupun belum nampak berhasil sekali, tapi udah on the track lah gitu ya. Ya, udah kita persiapkan mereka itu. Selanjutnya ya mereka itulah yang akan menyelesaikannya sendiri gitu. Jadi saya kira selama saya kuliah itu kemandirian, berpikir kritis, ada nilai-nilai yang kita pegang. Pertama, nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persahabatan, nilai-nilai edukasi. Jadi itu aja menjadi orientasi. Itu menjadi pegangan. Itu menjadi pegangan. Ya, terutama nilai-nilai ibadah juga ya kita juga harus sebagai umat yang beragama harus juga mengapakan ya mendalami ibadah kita, ya kan? Jadi itu kayaknya menjadi pegangan saya. Kemudian saya itu bergaul dengan semua orang. Ya, bergaul mulai dari tukang becak sampai menteri. Ya, banyak juga menteri dulu kawan-kawan saya. Gubernur misalnya ada ya Pak Gatot itu dulu kawan, Pak Samsul Arifin itu sama-sama di KNPI dengan saya. Menjangkau semua kalangan. Iya, menjangkau semua kalangan. Gubernur apa namanya Riau juga dulu kawan-kawan. Ada menteri kehutanan dulu jadi kawan-kawan. Menteri apa lagi, menteri kehutanan,
Pak Kaban itu kawan, MS Kaban. MS Kaban kawan, Menteri BPN itu kawan. Iya, Pak. Jadi itulah orientasi, tapi saya itu pertama bergaul dengan banyak orang. Termasuk udah berkawan dengan saya masih anak-anak bawang, tapi Pak MP waktu itu udah jadi bupati mempercayakan kepada saya untuk menulis proposal Pemekaran tadi, Pak. pemekaran ini. Itu artinya saya masih usia berapa itu ya, masih usia di bawah 35 tahun atau ya di bawah 40 tahun lah usia saya waktu itu. Jadi itu artinya pertemanan itulah yang membuat kita Buat sukses. ruang-ruang itu ya. Ya. Pertemanan yang menjadi kunci. Jadi saya ini begini karena dukungan ya dari adik-adik, dari senior-senior, dari junior. Ya, jadi itu yang menjadi kunci. Jadi berkawan itu harus menjadi kunci kesuksesan. Saya kira itu yang menjadi yang menjadi orientasi yang saya harapkan generasi muda kita ini, ya kan. Agak-agak banyak lah bergaul, agak-agak banyak berkawan. Berkawan itu bukan orientasi kebendaan ya. Benar. Maksudnya kalau kawan kita dengan menteri terus begini ya, tidak. Itu semacam ya nilai tambah aja begitu, nilai tambah aja. Kita berkawan tapi kita tidak berharap bahwa kita itu akan dikasih proyek, dikasih ini, dikasih ya, bukan seperti itu. Nilai-nilainya dulu kita ambil. Kalau kebetulan ada itu dampak lah itu ya. Kalau kebetulan kita berkawan dengan seorang menteri atau seorang gubernur, kalau ada dikasih kegiatan, ya itu sebagai dampak dari berkawan aja. Tapi Secara bukan, tidak langsung, Pak, ya. iya bukan itu yang menjadi orientasi. Saya begitu aja. Makanya saya berkawan pun dari dulu. Kalaupun saya dapat kegiatan, ya kegiatan itu menjadi konsultan saya karena kualitas. Ya, pokoknya. Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara itu baru saya mengundurkan diri 30 Desember 2020. Ya, Pak. Hampir 17 tahun saya jadi konsultan di situ. Selama kepemimpinan Pak Edi Rahmayadi ini saya menjadi penulis pidato mereka selama 1 tahun. 2019 sampai 2020 sebelum Covid saya yang menulis memang saya dibantu oleh OPD yang lain, tapi kita menjadi editor pidato Pak Gubernur sama Wakil Gubernur. Nah, ya begitulah kegiatan-kegiatan saya. Semua lini bisa dimasuki gitu, Pak. Ya, semua lini bisa dimasuki. Padahal saya jurusan bahasa Indonesianya saya, tapi jurusan bahasa Indonesia karena kita literasi kita agak kuat, Kualitasnya tadi. ya. Jadi kita itu bisa merambah kemana-mana begitu. Dan dipercaya semua kalangan gitu, Pak. Nah itu tadi karena berkawan ini ya kan. Seperti saya ketua Dewan Riset tadi, saya bilang saya itu memimpin mantan-mantan rektor, ya, profesor doktor. Bapak Ya. dulu di situ belum Belum profesor malah, Pak, ya. belum doktor, tapi setahun saya memimpin Dewan Riset itu baru selesai jadi doktor. Berarti Pak ya, Bapak sekarang jadi bupati, kalau dari cerita Bapak tadi nggak ujuk-ujuk gitu. Soalnya Bapak tadi bilang Pak MP itu sudah mempercayakan Bapak untuk membuat proposal tadi gitu kan, untuk merumuskan gimana nanti kita pemekaran kabupaten yang lain. Berarti seperti yang saya bilang tadi, bukan ujuk-ujuk orang langsung bisa jadi calon bupati gitu kan. Bapak udah memiliki konsep seperti kayak udah ada tarikan nurani gitu kan Pak. Bapak udah dipercaya untuk membantu proposal itu gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah Bapak udah ada di yang dulu Bapak rancang itu, sekarang udah Bapak duduk di sini di Kabupaten kita Papua Barat. Ya, Jadi pertanyaan saya itu Pak, bagaimana Bapak melihat kabupaten kita saat ini dan apa harapan Bapak untuk kedepannya kita Kabupaten Papua Barat yang kita cintai ini? Kabupaten ini sebenarnya potensial sekali. Tapi potensialnya itu belum terjamah karena pertama ketertinggalan SDM kita. Jadi oleh karena itu orientasi kita untuk peningkatan mutu SDM ini ya yang paling gampang itu adalah
meningkatkan berorientasi kepada universitas, ya alumni masyarakat Pak Barat itu harus bisa menyekolahkan anaknya ke universitas-universitas yang terbaik, Ternama ya. ya ternama. Orang Karo itu, ya orang Batak Toba itu karena biar mereka maju-maju, ada yang profesor doktor tapi dari ITB, dari IPB, ya kan. Jadi itu pertama, ya. Pendidikan Pak ya. Ya, pendidikan. Tapi pendidikan itu bukan hanya pendidikan ini aja, memang harus berorientasi kepada universitas yang ternama. Nah, itu. Tidak hanya sekedar pendidikan, Bukan Pak, ya. hanya sekedar pendidikan, lebih baik, bukan hanya sekedar kuliah. Kuliah, benar. Tapi ya kuliah memang benar-benar menjadi profesional, benar-benar menjadi ahli. Ada kualitas gitu Pak ya. Ada kualitas, ya, ada berorientasi pada kualitas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya doakanlah selama kepemimpinan kami di sini, pertama akan membangun akses. Ya, kita itu kalau mengharapkan APBD dari Pak Barat ini mungkin tidak akan bisa membangun Pak Barat ini, tetapi ya kita harus menggunakan akses-akses yang kita miliki, jaringan-jaringan yang kita miliki untuk Membantu begitu ya, untuk mengarahkan atau ya menjongkit istilahnya ya kan, untuk menjongkit dana-dana yang ada dari provinsi, yang ada dari pusat. Nah, misalnya kita sudah sudah berkomunikasi dengan beberapa menteri untuk membangun jalan dari Bagindar itu sampai ke Lagan, nanti tembusnya ke Sigalingging. Jadi orang Singkil itu kalau mau ke Jakarta nanti tidak lagi melalui Polonia, tidak lagi melalui Kuala Namu, tapi udah melalui Silangit. Sebaliknya mereka pun ya kalau ini sudah lancar nanti jalan ini, mereka juga punya wisata, ada pulau banyak katanya di sana. Ada beberapa pulau yang mereka yang menjadi kunjungan wisata di sana. Orang udah lewat dari Pak Barat ini. Mobilitas jadi tinggi Pak ya. Mobilitas jadi tinggi. Nah, selain itu juga Deleng Simpon akan dibuka. Nah, selain itu juga dari Kuta Tinggi ke Kuta Tinggi sampai ke Manduamas juga rencana akan dibuka jalan gitu. Nah, jadi kalau akses itu sudah terbuka kemana-mana, ya tentunya orientasi orang pun sudah ke Pak Barat ini. Orang dari Pak Barat ini udah mau berdomisili di sini, tidak lagi hanya sekedar numpang kerja di sini, tapi udah mau berdomisili di sini. Orang-orang dari luar pun sudah bisa berusaha di sini, investasi di sini. Karena kita ini termasuk lambat ini perkembangan penduduknya ini. Selama 17 tahun ini hanya beberapa ribu aja yang naik penduduknya kan. Sementara di tempat-tempat lain udah banyak. Nah, jadi mudah-mudahanlah dengan beberapa program yang kita buat ini, pertama akses jalan dulu, karena bagaimanapun mobilitas ekonomi itu akan terjadi kalau infrastrukturnya bagus. Nah, sebenarnya ya Pak Remigo itu sudah luar biasa juga pekerjaannya di sini dulu, membangun pendidikan kita, walaupun kualitasnya belum baik, tetapi sarana prasarana pendidikan sudah lengkap di sini. Sarana kesehatan sudah lengkap di sini. Puskesmasnya itu udah cantik-cantik di sini. Nah, jadi ini menjadi dasar pendidikan dan kesehatan, menjadi dasar bagi pengembangan masyarakat itu. Jadi orientasi kami di sini memang pertama meningkatkan pertanian, meningkatkan perekonomian melalui pertanian. Jadi kita sekarang sedang mendata, sedang melakukan pemetaan apa yang cocok di masing-masing desa itu, karena ketinggian
tempat itu ya. Ketinggian tempat kita ini mulai dari 500 sampai 1500. Apa yang cocok ditanam di tempat yang tinggi, apa yang cocok ditanam di pertengahan dan di bawah gitu Pak. yang di bawah itu. Nah, itu yang menjadi orientasi kita di sini ya. Mungkin dikit saya Pak, mungkin agak sedikit mundur sih Pak, tapi mungkin agak Pak. Tadi Bapak untuk anak-anak itu kan ada mengorientasikan misalnya untuk dosen ataupun peneliti mungkin gitu Pak. Mungkin untuk Bapak nih, mungkin dulu orang tua juga mungkin mengarahkan Bapak ke, apakah ada mungkin orang tua juga nanti kamu jadi seperti ini gitu Pak, mungkin jadi ya, atau orang tua membebaskan. Kemudian pertanyaannya Pak, menjadi wakil bupati apakah menjadi cita-cita Bapak tersendiri dari dulu atau bagaimana Pak? Iya. Atau Kalau ayah saya itu setelah guru SD menjadi guru SMEP, guru SPG. Ayah saya itu selalu mengorientasikan kami itu anak-anaknya agar bersekolah. Nah, sama sekali kalau cita-cita mau menjadi wakil bupati itu atau menjadi pejabat itu tidak pernah terpikir. iya Pak. Ya, bahkan pernah suatu ketika pada tahun 2005 sebenarnya udah ada juga wacana orang-orang tertentu dulu untuk merekrut saya menjadi wakil bupati, dan itu sampai ke orang tua saya, tapi orang tua saya tidak merekomendir saya tidak merekomendasi saya untuk menjadi wakil bupati. Nah, ini pun menjadi politisi ini barulah setahun ini saya menjadi politisi. Ya benar. Ya, sebelumnya Akademisi. Nah, jadi sekarang masih dalam fase belajar bagaimana menjadi politisi sekaligus menjadi birokrasi yang baik lah ya. Nah, karena orientasi kita ini kan selalu menjadi orang yang baik. Ya. Berkaitan dengan itu mungkin Pak, Bapak ada misalnya pesan ataupun pedah yang selalu Bapak ingat dari orang tua mungkin, sehingga Bapak bisa struggle ataupun tetap berjuang di bidang Bapak sampai berhasil sampai sekarang Pak? Ya, orang tua saya itu mendidik kita pertama supaya menjadi orang yang berpendidikan, kemudian menjadi orang yang baik. Ya Pak ya. Itu aja. Berpendidikan dan harus jadi orang baik gitu Pak. Ya, jadi orang yang baik. Baik dalam pengertian ya terutama tingkah laku ya. Ya Pak. Tingkah laku itu harus baik. Attitude, sikap ya, ramah pada semua orang, bergaul. Jadi itu ciri-ciri orang baik itu kalau pertama ramah pada semua orang dan bergaul. Bergaul bukan hanya pada orientasi tertentu saja, kalangan tertentu saja, tapi semua seperti saya katakan tadi, mulai tukang becak, supir-supir sampai ke menteri itu saya punya kawan. Gitu. Mungkin itulah yang yang pedah yang dibuat oleh orang tua saya kepada saya, dan saya berharap juga ya kepada generasi muda kalau mau mengikuti jejak-jejak saya ini, ya pertama raih pendidikan yang baik, yang kedua menjadi orang baiklah dimanapun Anda ditempatkan, kepada siapapun itu harus tetap menjadi orang baik gitu. Kalau kita ada nggak Pak, misalnya tadi Bapak udah bilang ya kita harus tadi berpendidikan, kemudian kita harus ikut organisasi kita bisa ketemu banyak orang yang kita bergaul bukan karena kita pengen sesuatu, tapi memang pure untuk bergaul, untuk menambah komunikasi gitu Pak ya. Tapi kalau ada pertanyaan, misal ada nggak sih Pak sosok yang mempengaruhi pergerakan Bapak gitu, misal saya ini tokoh ini nih saya pengen seperti ini gitu, atau ada lagi nggak keinginan Bapak pengen seperti ini gitu Pak? Pertama saya belajar dari tokoh-tokoh ilmuwan ya, tokoh-tokoh ilmuwan, negarawan. Hatta itu menjadi idola saya. Hatta itu menjadi seorang pemimpin yang sangat baik, hidupnya sederhana, tapi cara berpikirnya itu luar biasa. Saya yakin semua perangkat semua dokumen-dokumen kenegaraan kita ini dulu itu konsepnya Hatta. Kalau Bung Karno itu dulu bukan konseptor dia, tetapi dia orator.
Tapi Bung Hatta itu benar-benar konseptor dia. Jadi misalnya pembukaan undang-undang kita itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, peri keadilan. Itu konsep-konsep Hatta itu. Ya, itu konsep-konsep Hatta. Jadi semua baik mengenai perekonomian, mengenai apa-apa di negara kita ini itu ya, misalnya Hatta itu pernah mengatakan ya pemerintahan itu maunya jangan pemerintah tapi pengurus. Nah, pengurus kabupaten daerah, bukan pemerintah kabupaten daerah. Itu pernah dikatakan Hatta seperti itu supaya orientasinya betul-betul mau mengurus negara ini, bekerja negara ini. Ya itulah, udah itu tokoh ilmuwan ya, karena saya pada dasarnya orang pembaca dulu, pembaca menulis. Jadi saya tamat dulu dari IKIP ada sekitar 700 buku saya. S2 saya ada 1.500 buku saya. S3 adalah kira-kira 2.500 atau 3.000. Ada ya sekarang ini karena udah berorientasi digital makanya nggak bisa dipajang gitu Pak ya, ya, bisa dihitung Pak ya. Ya, saya sebenarnya di rumah itu ada buat perpustakaan 8x4 dan ada sekitar buku-buku sekitar 2.500 atau 3.000 ada buku-buku di situ. Tapi karena udah orientasi digital sekarang ya buku-buku seperti itu rasanya udah ketinggalan ya kan. Jadi banyak tokoh-tokoh ilmu kenegarawan, tokoh-tokoh ilmuwan yang mempengaruhi saya. Secara tidak langsung Pak ya, dari hasil baca-bacaan itu Pak ya. Iya. Kemudian apa cita-cita saya berikutnya? Cita-cita saya berikutnya, saya udah bersyukur bisa jadi wakil bupati. Rasanya ya sampai sekarang gini cukuplah sebagai wakil bupati. Ya tidak ada niat untuk menjadi apa-apa lagi. Tapi kalau sebagai wakil bupati itu saya bisa berbuat lebih banyak lagi untuk ya terutama untuk masyarakat saya, masyarakat Pakpak ya, supaya orang Pakpak ini bisa berkemajuan, bisa setara dengan suku-suku lain yang sudah lebih maju. Ya itu aja cita-cita saya. Iya Pak. Tapi mungkin ini agak Pak. Perjalanan Bapak tadi kan panjang ya Pak, penuh perjuangan. Tapi kan kalau kita dengar dari cerita Bapak kan agak mulus nih Pak. Tapi saya yakin pasti Bapak ada titik jenuh ataupun titik frustasi. Kayaknya saya tidak bisa yang menghadang Bapak itu. Tapi bagaimana kemudian Bapak menghadapinya itu Pak? Ya mungkin kejenuhan saya itu setelah 35 tahun saya mengajar. Iya. Makanya saya juga berorientasi ke dunia birokrasi ini. Mungkin di situ kejenuhannya ya. Ya pertama juga karena saya stagnan, tidak bisa lagi jadi guru besar. Sebenarnya bisa jadi guru besar, masih ada waktu sebenarnya, masih ada waktu. Tetapi karena udah terbiasa saya menjadi konsultan, menjadi ya peneliti, kalau menjadi peneliti pun sudah tidak menjadi orientasi lagi sebenarnya. Udah konsultan itu udah melulu untuk cari uang aja. Jenuh juga Pak. Jenuh juga. Makanya di awal 2020 saya niatkan saya harus berubah. Setelah 36 tahun saya jadi dosen, berarti kehidupan saya berikutnya berarti akan berubahlah dari sini. Nah inilah saya sekarang memasuki dunia baru lah ini. Ya. Dunia baru untuk bisa lebih bermanfaat di tempat lain gitu Pak ya, biar dosen berpindah ke birokrasi. Tapi seperti Bapak bilang tadi, kita harus dalam taraf tetap baik gitu Pak ya. Ya, begitulah kira-kira. Kalau menulis juga, kita juga lagi sedang belajar menulis nih Pak. Saya juga udah menulis 2 buku sekarang. Bagus. Dan saya pernah ketemu Pak itu Profesor Usman Pedi. Beliau kemarin sebelum Bapak calon itu, tapi perpalsan doang, jadi penerbit buku. Beliau terbitkan buku di situ, saya juga terbitkan buku di situ. Jadi kita cuma bersalaman sebentar, dia sampaikan, Pak Mus itu tuh teman saya ya, calon wakil
bupati kalian gitu. Jadi kami pernah berpapasan sebentar itu penerbitan buku yang bareng gitu. Ya. Jadi seperti tujuan kita saat ini juga kan, kita juga pengen melahirkan sebuah buku dengan cerita dari tokoh-tokoh tadi, sehingga harapan kita semua kan, cerita-cerita orang yang berhasil itu kita kumpulkan, kemudian nanti akan kita terbitkan sesuai standar, ada ISBN-nya gitu, nanti akan kita sebarkan ke sekolah-sekolah seperti itu, biar ada motivasi dari mereka seperti itu. Ya, Pak Usman Pelu itu senior saya dan saya juga banyak belajar dari dia. Ya, dan dia itu juga apa namanya, seorang pemikir, ya, seorang birokrasi juga, karena dia sempat menjadi PR1 di MED itu 2 kali ya. Dan dia itu juga hampir sama juga dengan saya, dipakai jadi konsultan di mana-mana gitu ya kan. Ya, dia ada menelepon saya karena dia itu kelahiran dari Kutacane. Iya, Pak. Jadi dia ada menelepon saya, sebenarnya antara Kutacane itu dengan Pak itu ada kaitannya katanya. Iya, kalau itu marga Selian itu dari Solin itu, Selian itu saya bilang. Iya, Pak. Jadi itu pesannya terakhir agar ini digali bagaimana pertautan antara Kutacane dengan Pak Barat itu. Ya. Saya senang Pak, soalnya saya dulu waktu sama kayak Bapak, saya juga nulis di koran, nulis di Waspada, nulis di harian analisa gitu untuk nambah uang jajan gitu dulu Pak. Iya, ya. Jadi semoga saya bisa kayak Bapak juga nanti Pak. Dari penulis menjadi, sebenarnya saya yakin profesi pertama Bapak itu di luar daripada Masion, penulis dulu Pak di koran. Ya. Kemudian menjadi wakil bupati itu kan sebuah prestasi ataupun pencapaian yang luar biasa Pak. Tapi mungkin ini pertanyaan singkat, tapi mungkin Bapak kayaknya perlu menjawab secara dalam. Kalau saya tanya Bapak sukses kenapa Pak? Pertama karena doa orang tua ya. Kedua karena usaha. Ketiga karena memang kita giat. Ya, kita giat, tapi kita itu giat tidak kita sadari lagi. Saya termasuk pekerja keras saya. Pekerja keras. Ya, saya termasuk pekerja keras. Jadi saya misalnya menjadi wakil bupati di sini, saya tahu bahwa 90% masyarakat Papua ini dari petani. Saya udah merencanakan mau menjadi petani juga. Nah, dan saya sudah memelihara ada ayam sekitar 60 ekor di situ. Jadi tiap pagi saya memberikan ayam itu makan. Baru 3 minggu saya di sini, tapi sudah ada kandangnya, udah ada ininya. Sementara itu kita sedang menjajaki, ada tanah kami, tanah Solin Kutanangka itu di atas Kombih 3 itu. Saya udah ke situ hari Minggu itu. Udah saya lihat tanahnya, wah ini ya kita tentunya orientasi pertanian itu udah orientasi modern lah ya. Saya bawa kawan-kawan ke situ, diukur pH tanahnya, diukur ketinggiannya, baru apa yang cocok ditanam di situ. Jadi tidak lagi ikut secara tradisional. Kemudian dilihat dari kondisi tipografinya itu, alat apa yang cocok untuk mengolah itu, kan begitu. Nah, kita udah berorientasi seperti itu. Nah, sekaligus juga mungkin bisa pembelajaran juga menjadi pada masyarakat ya, terutama masyarakat saya lah ya, masyarakat Kutanangka. Tetangga paling tidak. Ya. Jadi saya sadari betul bahwa saya itu tinggal di daerah pertanian, ya berarti kita harus ikut bertani lah. Mungkin Sabtu Minggu saya tidak berniat mau ke Medan. Keluar kota Pak ya? Keluar kota. Jadi kebetulan ada juga di sini. Ayah saya itu dulu pensiun juga dari sini. Ya, begitu dia pensiun jadi pegawai Kemendikbud dulu, dia buka kopi di sini. Nah,
di batas kopi yang ditanamnya itu ditanami durian, pete, itu sekarang udah ada panen, sekitar ya? 2 hektar itu. Nah, jadi itu mau saya teruskan, mau saya urus. Nah, jadi Sabtu Minggu sekaligus juga menunjukkan kepada ASN di sini supaya tidak selalu membawa duit dari Pak Barat ini keluar gitu. Benar. Jadi tetap digunakan Ya, di dalam Pak. tetap digunakan di dalam ini. Artinya pemimpin itu seperti Bapak bilang tadi bukan hanya memerintah tapi bisa Mengurus, sebagai ya. contoh gitu kan. Ya. Apabila jadi pertanian ya Bapak juga memberikan contoh, setidaknya itu tadi menyemangati masyarakat Pak Barat gitu kan. Ya, ya. Gitu Gini Pak, mungkin kita sudah lama ya diskusinya. Kalau ini Pak, Bapak sebagai pimpinan kami nih di Kabupaten Papua Barat ini pada saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Papua Barat, semoga Bapak dalam keadaan sehat selalu untuk memimpin kabupaten ini. Amin. Dan mungkin Bapak bisa berikan Pak himbauan kepada kita nih masyarakat Papua Generasi Barat muda ya. Bapak gitu ya. Pertama, kalau untuk generasi muda cari pengalaman sebanyak-banyaknya, karena pengalaman itu yang menjadi kunci kesuksesan. Kesuksesan itu tidak hanya waktu muda, seperti saya udah waktu tua aja ini. Udah ya mungkin karena saya waktu muda itu banyak berbuat, dan di masa tua ini juga masih diperlukan. Ya, jadi pertama saya ya cari pengalaman sebanyak-banyaknya lah Pak, ya pengalaman akademis, pengalaman organisasi, pengalaman bermasyarakat, itu semua perlu menjadi modal bagi kita. Saya kira itu aja pesan saya untuk generasi-generasi muda gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya Pak, mau mengganggu nih Pak, kita panjang nih Pak. Sebetulnya masih banyak lagi yang perlu kita gali dari Bapak ini, tapi mungkin sejauh ini cukup menginspirasi, cukup memotivasi kita khususnya generasi muda. Jadi kita sudah belajar dari beliau bahwa memang semua harus diawali dari kualitas, kerja keras, tekad, berdoa, doa orang tua seperti yang ditekankan beliau tadi. Jadi mari kita sama-sama belajar dan meneladani beliau. Mungkin demikian Pak pertemuan kita kali ini. Terima kasih sekali lagi Pak. Semoga Bapak sukses, berhasil membangun Papua Barat sebagaimana yang Bapak inginkan. Gitu. Ya. Ya, terima kita bangga kasih. Pak, kita bangga bisa bertemu dengan Bapak dengan waktu yang cukup lama ini. Ya. Semoga nanti masih banyak-banyak waktu ya Bapak bisa menerima kami lagi seperti itu. Pada saat ini kami Ya, kantor saya ini selalu terbuka. Amin. Pada saat Ya. ini kami kesempatan ketemu dengan Bapak, Pak Bupati mungkin ada kesibukannya, kami salam kepada beliau. Pada saat ini kami bisa hadir. Semoga Bapak dan Bapak Bupati kita semua di sini dalam keadaan sehat, apalagi pada masa pandemi ini. Ya, Jadi ya. terima kasih untuk Bapak, kemudian doakan kami generasi muda sehingga bisa menanti kita majukan Papua Barat lebih baik lagi seperti itu. Oke. Terima kasih Pak. Kita tutup dengan salam juah 3 Ya. kali Pak ya. Oke. Siap. Juah. Juah. Juah.